Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Astri Resti Rahmadani, NIM 2105 110465. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan paku-pakuan dan jenisnya. Tumbuhan tingkat rendah disebut juga kriptogame atau kriptogami. Tumbuhan yang berstruktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Tumbuhan ini tidak memiliki struktur tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, biji sejati, bahkan alat reproduksinya tersembunyi. Kelompok tumbuhan kriptogamae kebanyakan bereproduksi secara aseksual dengan cara membentuk spora. Namun, beberapa spesiesnya bisa bereproduksi secara seksual dengan peleburan gamet maupun vegetatif dengan fragmentasi. Kriptogamae mengalami pergantian generasi atau melewati dua fase untuk menyelesaikan siklus hidup mereka berupa fase sporofit dan fase gametofit. Pteridophyta adalah divisi tumbuhan tingkat rendah tanpa bunga yang bisa dibedakan struktur batang, akar, dan daunnya. Yang termasuk Pteridophyta adalah tumbuhan paku-pakuan, lumut bulu, lumut gada, lumut paku, dan tumbuhan ekor kuda. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu yang termasuk tumbuhan tingkat rendah, yaitu paku-pakuan atau yang disebut dengan Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta umumnya berupa tumbuhan kormos, artinya sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, berkembang biak menggunakan spora. Batangnya kebanyakan tumbuh di bawah tanah, biasanya disebut dengan rimpang atau rizome. Tidak semua tumbuhan paku memiliki rizoma. Sebagian memiliki batang yang tumbuh tegak di atas tanah, dan tumbuhan paku seperti ini disebut paku pohon. Siklus hidup tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara fase gametofit dan fase sporofit. Individu yang menghasilkan gamet atau gametofit merupakan generasi yang haploid. Sporofit pada tumbuhan paku adalah tumbuhan paku itu sendiri yang menghasilkan spora pada daunnya. Sporofit ini merupakan fase dominan pada proses pergiliran keturunan tumbuhan paku. Dan spora yang dihasilkan akan tumbuh bila jatuh pada tempat yang lembab dan teduh. Tiap spora yang tumbuh akan membentuk protalium. Protalium mempunyai rizoid yang melekatkannya ke tanah dan menghisap air serta zat makanan.
Kemudian pada permukaan bawah protalium tumbuh kelamin betina atau archaeogonium dan kelamin jantan atau antheridium. Yang selanjutnya akan menghasilkan sel telur dan spermatozoid. Antheridium dan archaeogonium dari suatu protalium tidak menjadi masak pada waktu yang bersamaan. Karena itu spermatozoid akan membuahi sel telur dari protalium lain. Sperma memerlukan lingkungan yang berair untuk berenang menuju sel telur membentuk zigot. Selanjutnya, zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku muda yang berakar dan berbatang. Protaliumnya lalu mati. Tumbuhan paku muda akan berkembang menjadi paku dewasa yang akan menghasilkan spora. Morfologi dari tumbuhan paku yaitu yang pertama, daun. Daun muda pada tumbuhan paku biasanya melingkar dan menggulung. Ukuran daun tumbuhan paku dibedakan menjadi dua. Yang pertama mikrofil, yaitu daun-daun kecil berupa rambut atau sisik yang tidak bertangkai dan tidak bertulang. Yang kedua makrofil, yaitu daun-daun besar yang sudah dapat dibedakan antara tangkai daun, daging daun yang terdiri atas jaringan tiang dan bunga karang. Berdasarkan fungsinya, daun terdiri dari tropofil untuk proses fotosintesis dan sporofil untuk penghasil spora. Daun tumbuhan paku tumbuh dari rizoma dan menembus permukaan tanah atau tumbuh dari batang di atas tanah. Pada permukaan bawah daun yang dewasa sering dijumpai bintik-bintik hitam yang disebut soros. Daun penghasil spora ini disebut daun subur atau fertil dan sering pula disebut sporofil. Ada pula daun yang tidak menghasilkan spora. Daun ini disebut daun mandul atau steril dan hanya berfungsi sebagai tempat fotosintesis yang sering disebut tropofil. Yang kedua, batang. Batang tumbuhan paku pada fase gametofit disebut protalium yang berbentuk seperti lembaran kecil sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan pada fase sporofit telah memiliki akar, batang, dan daun sejati dan telah memiliki jaringan pembuluh silem. Namun, ada juga yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang selanjutnya yaitu akar. Sistem perakaran tumbuhan paku adalah serabut. Fungsi rambut-rambut akar tumbuhan paku biasanya untuk menyerap air dan garam mineral yang berada dalam tanah. Akar tumbuhan paku berfungsi untuk menahan tumbuhan di tanah dan menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu spora. Spora pada tumbuhan paku umumnya akan muncul di bawah maupun di bagian ujung tepi daun. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangia atau sporangium.
Berdasarkan spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 3, yaitu paku homospor atau tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan ukuran dan jenis yang sama, seperti ditemukan pada paku hias Adiantum cuneatum, Pteris ensiformis, Lycopodium cernum atau paku kawat, dan sebagainya. Paku heterospor, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Spora berukuran besar yang disebut makrospora, dan spora yang berukuran kecil disebut mikrospora. Paku heterospor ditemukan pada tumbuhan paku sampan atau Salvinia natans dan paku rane atau Selaginella wildenwoi. Selanjutnya, paku peralihan, yaitu jenis tumbuhan paku yang memiliki ukuran yang sama tetapi jenisnya berbeda, seperti ditemukan pada tumbuhan paku ekor kuda atau Equisetum debil. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan beberapa jenis yang termasuk dalam tumbuhan paku-pakuan yang ada di sekitar kita. Contoh tumbuhan paku yaitu paku sarang burung atau Asplenium nidus L. Klasifikasi paku sarang burung yaitu kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Aspleniaceae, genus Asplenium, spesiesnya Asplenium nidus L. Paku ini mudah dikenali karena tajuknya yang besar menyerupai daun pisang. Peruratan daun menyirip tunggal, warna helai daun hijau cerah. Namun jika kena cahaya matahari langsung, berangsur-angsur daunnya akan menguning. Paku ini kebanyakan epifit, namun sebetulnya dapat tumbuh di mana saja asalkan terdapat bahan organik yang menyediakan hara. Daun tunggal tersusun pada batang sangat pendek, melingkar membentuk keranjang, perlahan-lahan menyempit sampai bagian ujung. Tulang daun menonjol di permukaan atas daun, biasanya hampir rata ke bawah, berwarna coklat tua pada daun tua. Spora terletak di sisi bawah helai pada urat-urat daun. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai paku duduitan atau Pyrosia piloceloides. Klasifikasi paku duduitan atau sisik naga yaitu kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida atau Pteridopsida, ordo Polypodiales, family Polypodiaceae,
genus Spirosia, spesies Spirosia piloseloides. Ciri-ciri tanaman paku sisik naga atau duduitan ialah mempunyai bentuk daun agak bulat yang mirip dengan sisik dengan tekstur yang berair dan berwarna hijau. Ukuran daun yang berbentuk bulat sampai jorong hampir sama dengan uang logam picisan, sehingga tanaman ini dinamakan picisan. Tanaman paku ini merupakan tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menumpang pada pohon lain, tetapi bukan parasit karena dapat membuat makanannya sendiri. Tanaman ini tumbuh pada batang maupun dahan pohon. Akar tanaman paku ini melekat kuat pada batang dan tangkai pohon lain. Selain paku Asplenium nidus L dan paku Spirosia piloseloides, masih ada lagi yang termasuk dalam paku-pakuan yang sering kita temui, bahkan sering dibilang gulma. Paku-pakuan juga memiliki manfaat, yaitu digunakan untuk tanaman hias seperti paku jenis Selaginella, Platycerium, Adiantum, dan Asplenium. Bisa untuk pupuk hijau seperti tanaman Azolla yang bersimbiosis dengan Anabaena axolla. Bahan campur obat herbal seperti paku Lycopodium celayatum dan Aspidium filixmas. Ada juga paku yang bisa dimanfaatkan untuk sayuran seperti pakis dan daun semanggi. Untuk bahan pembersih dan penggosok seperti bahan paku ekor kuda, karena ada kandungan silikon dioksida. Ada juga yang digunakan untuk dekorasi rumah, karangan bunga, dan berbagai keperluan lainnya. Selain itu, ada juga loh yang bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya dapat menjaga kesehatan mata karena kandungan vitamin A yang menjaga kelembapan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan produksi sel darah merah. Pada paku Spirosia piloseloides, baik segar maupun dikeringkan, dapat digunakan untuk mengatasi beragam penyakit seperti radang gusi, sariawan, pendarahan, rematik pada jaring lunak, TBC paru-paru, serta batuk berdarah, dan kanker payudara. Pada paku Asplenium nidus L bisa digunakan untuk obat luka memar, pelancar buang air kecil, serta air besar.
Cukup sekian pembahasan kita pada saat ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.